Selama ini, Mama tuh selalu dibikin capek sama kakak gue. Mana mungkin dia beliin barang-barang mahal terus. Tiba-tiba, kakak gue ngomong ke Papa. Papa sampai nangis dengar kalimat itu keluar dari anak pertamanya. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Pernah nggak sih lo ngerasa rumah sendiri tuh kayak neraka kecil? Kayak lo masuk rumah, tapi malah pengen keluar lagi. Itu yang gue rasain. Kenalin, gue Sarah. Umur gue baru menuju 18 tahun. Dan gue dari Kalimantan. Gue anak tengah dari 3 bersaudara. Adik kakak gue cewek. Tapi gue anak paling invisible di rumah ini. Saking invisible-nya, angin lewat aja nggak berasa bagi gue. FYI, gue sama kakak gue itu cuma beda 2 tahun. Dan dia kuliah semester 4. Sedangkan sama adik gue, beda 8 tahun. Dia baru kelas 4 SD. Walaupun gue berasa nggak dianggap, tapi gue termasuk rajin anaknya. Bantuin mama bersih-bersih rumah, tanpa perlu disuruh-suruh dari kecil. Karena gue tipikal orang yang kalau bisa dikerjain, ya dikerjain aja sekarang. Tanpa nunggu mama harus ngomel lagi. Gue juga anaknya nggak berani sama ortu. Jadi kalau diomelin, pasti gue diem aja, nggak pernah ngebantah. Beda banget sama kakak gue. Orangnya keras kepala banget. Nunggu mama bersabda 15 episode dulu, baru dikerjain. Selama ini, mama tuh selalu dibikin capek sama kakak gue. Karena perlakuannya udah keterlaluan. Gimana nggak keterlaluan? Mama suka dibikin nangis sama dia. Gara-gara sering ngelawan dan ngebantah. Kalau ngomong sama mama papa, pakai nada sol, saking tingginya. Dia itu kayak bayangan gelap di rumah ini. Tidur sampai siang, dan begadang tiap malam. Katanya, kuliah bikin dia sibuk. Padahal kenyataannya cuma mabar Roblox, sama pacar virtualnya. Bukan ngerjain tugas kuliah. Kalau bangun siang, jam 10. Ditanya kenapa begadang, dia bilangnya disuruh bikin laporan mendadak lah, Zoom lah. Padahal gue tahu itu semua bohong. Biar dia nggak kena omel mama papa. Yang gue nggak habis pikir nih, dia kan kuliah jam 12 siang, pulang jam 3 sore. Berarti kan masih banyak waktu di rumah buat bantuin mama. Sekedar buat beres-beres atau nyiram tanaman kek. Ini malah malas-malasan kayak babi. Masa kalah sama babi ngepet ya? Hehe. Kasian mama, energinya terkuras dan sedih ngadepin perilaku kakak kayak gitu. Sedangkan gue masih SMA. Gue ke sekolah jam 6, nyampe rumah jam 5 sore. Ya mau gak mau gue inisiatif beberes. Daripada ini rumah lama-lama jadi kapal pecah. Heran, masa hal sesimpel itu aja susah banget buat dilakuin sih? Apalagi kita harus bertanggung jawab sama kebersihan dan kerapihan rumah ini. Lah ini, kakak gue udah gak ada inisiatif. Kalau diingetin malah galakan dia. Bener-bener dia tuh benalu banget. Gimana enggak? Dan puncaknya terjadi beberapa bulan lalu. Berawal dari kakak gue ini suka mesen makanan dari aplikasi online. Mana semua makanan yang dia pesan mahal-mahal. Dan banyak pula. Bisa buat se-RT. Tapi dihabisin sendiri. Dalam seminggu, dia bisa sampai 5 kali mesen makanan heboh di aplikasi online. Sedangkan, dia itu kalau dikasih uang jajan sama papa, cuma 50.000 per hari. Dia selalu bilang ke papa, kalau uangnya nggak cukup, dan selalu habis nggak tersisa. Dan dia juga nggak kerja. Jadi kita bingung, dia dapat duit dari mana buat beli makanan mahal itu. Akhirnya, mama papa nanya ke kakak. Dia bilang, ditransfer sama pacar virtualnya itu. Ya udah tuh mama papa percaya aja. Nggak lama, sering datang paket tiba-tiba ke rumah. Isinya skincare brand mahal gitu. Pernah gue lihat nama tokonya dan gue searching. Buset, pensil alis aja seharga 500 juta bro. Lu mau ngalisin se-RT apa bagaimana itu? Gila nggak tuh orang? Geser otaknya gue rasa. Dan dia sering banget beli barang-barang yang harganya kalau dikumpulin bisa beli HP baru kali. Gue bilang lah ke papa, kalau kakak ini udah kelewatan. Dan gak mungkin cowoknya ngasih barang mahal terus begitu. Pasti ada sesuatu yang aneh di balik ini semua. Akhirnya diinterogasilah sama papa. Papa bilang, jujur sama papa, barang-barang ini semua kamu yang beli atau dibeliin sama pacar kamu?
Terus kakak gue jawab, itu dibeliin sama pacarku, Pak. Jawabnya gitu terus. Dan pas didesak sama papa, mana mungkin dia beliin barang-barang mahal terus. Emang dia kerja apa? Dia malah ngambek banting pintu masuk ke kamarnya. Terus gue samperin ke kamarnya dan nanya-nanya sedikit yang mungkin dia sungkan kalau ngomong langsung ke mama papa. Gue tanyalah, Kak, jujur aja, ini uang buat belanja ini itu dapat dari mana? Kakak nggak jual diri kan? Nggak jual foto-foto bugil kan? Gue diusir dari kamarnya. Ya emang sih, pertanyaan gue rada gila. Ya siapa tahu aja dia ngelakuin segala hal ini biar dapetin barang yang dia mau. Sampai 3 bulan berlalu, di ruang tamu, pas kita lagi ngumpul chill Netflixan, tiba-tiba kakak gue ngomong ke papa kalau punya tagihan pay letter hampir 4 juta rupiah. 4 juta, men! Dan dia bilang, udah lebih dari jatuh tempo. Kalau nanti malam belum dibayar tagihannya, si penagih bakalan ke rumah. Papa cuma bengong. Gelas yang dipegangnya jatuh ke lantai. Semua shock banget. Kerjaan papa cuma seorang wira swasta. Buka usaha di depan rumah. Pendapatan seminggu gak nyampe 5 juta. Papa sampai nangis dengar kalimat itu keluar dari anak pertamanya. Papa marah besar dan bilang, berapa kali papa bilang, kalau belum ada penghasilan jangan gaya hidup yang tinggi. Kamu pikir hutang itu gak bakal ditagih apa? Wah, baru kali ini gue lihat papa meledak-ledak. Akhirnya, papa sadap HP kakak dan ketahuan semuanya. Usut punya usut, dari pay letter yang berjuta-juta itu, isinya ya yang dia beli. Kayak makanan mahal, barang high-end, skincare premium, make up seharga HP baru, top up game sampai 1 juta. Hari itu, rumah panas kayak mau meledak. Kok dia bisa setega itu sama keluarganya sendiri? Padahal keluarga yang selama ini mau nerima dia di segala keadaan, sikap, dan sifat buruknya. Malah dikecewain terus-terusan. Ortu gue selalu dikecewain. Dia juga gak pernah memperlakukan adik-adiknya sebagaimana perilaku seorang kakak. Kalau gue emosi karena dia nih, gue lebih memilih mendem daripada ribut dan bikin ortu kepikiran. Pokoknya gue selalu ngalah buat dia. Kali ini pun, buat ngelunasin utangnya, karena keserakahannya itu, berat hati papa gue mutusin buat jual motor gue yang gue pakai sehari-hari buat sekolah. Sumpah, perasaan gue kalut banget saat itu. Sedih, kecewa, dan ngerasa dunia itu gak adil banget. Masa gue harus ngerelain kebahagiaan gue direnggut demi nutupin ulahnya dia terus? Mau sampai kapan Tuhan? Gue cuma bisa nangis di kamar, nangisin sifat dia yang ngerugin semua orang di rumah ini. Gue anak kedua yang harusnya dirangkul, malah gue yang jauh lebih dewasa. Setelah kejadian itu, papa mama kecewa banget sama kakak gue. Tapi namanya juga anak, apalagi anak pertama. Mama papa lagi-lagi cuma bisa memaafkan perlakuan dia dan ngasih nasihat ke dia buat gak ngulang kesalahan yang sama. Semoga dengan kejadian itu dia bisa jerak, dan nasihat mama papa yang dikasih ke dia sambil nangis-nangis waktu itu bisa masuk ke kepala dia. Gak cuma lewat angin lalu aja. Dia juga janji mau berubah jadi lebih baik dan putusin pacar virtualnya itu. Karena menurut ortu gue, cowoknya itulah pengaruh kenapa dia bisa begitu. Sekarang alhamdulillah hutangnya udah lunas. Dan setelah beberapa minggu kejadian itu, papa dapat rezeki dari kerjaannya dan langsung ambil unit Scoopy baru buat gue. Yeay! Tapi ada hal yang bikin gue sedih. Janji tinggal janji. Perlakuan kakak gue sampai sekarang belum berubah total. Masih suka bangun siang dan ngasarin gue lewat verbal kalau dikasih tahu. Semoga dia dapat hidayah deh. Karena dia udah gak bisa diharapkan jadi kebanggaan keluarga lagi. Dan gue lah yang jadi penerus tanggung jawab sebagai kakak. Semoga gue kuat ya guys ya. Tapi dari semua luka ini, gue belajar buat gak nyimpen dendam terlalu lama. Kadang, orang yang paling nyakitin kita juga orang yang paling butuh pertolongan. Dan yang paling penting, gue belajar buat sayang sama diri sendiri. Karena kalau gue terus ngalah tanpa batas, gue bakal hancur. Sekarang, gue masih di rumah yang sama. Masih ketemu kakak gue tiap hari. Masih bantuin mama beberes. Masih berusaha sabar. Dan berusaha jadi kebanggaan mama papa. Ada satu hal yang beda. Gue gak lagi ngerasa sendirian.
gue mulai belajar maafin, mulai ngehargain diri gue sendiri, karena ternyata rumah yang paling penting itu bukan bangunan tempat lu tinggal, tapi dari diri lu sendiri. Pesan gue buat yang nonton, jangan pernah biarin orang lain ngerampas ketenangan lu, bahkan keluarga lu sendiri. Belajar pasang batasan, belajar ngomong, dan belajar sabar. Dan juga jangan ngebebani keluarga lu dengan berlebihan, 'cause karma will turn on you. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. Bye!